Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Romo Bayu Ruseno OP. Pada kesempatan kali ini, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Injil yang merupakan Injil pada hari Senin tanggal 12 September 2022, hari Senin pada masa biasa pekan ke-24. Injil akan diambil dari Injil Lukas bab 7. Mari kita dengarkan bersama. Setelah Yesus selesai berbicara, di depan orang banyak masuklah ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat. Mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapati hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Injil ini merupakan salah satu Injil yang indah. Dan dari Injil ini kita juga memiliki kata-kata yang kita ulang dan kita katakan, kita ucapkan, kita daraskan setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Secara khusus saat kita akan menerima atau menyambut komuni kudus. Kata-kata yang berasal dari sang perwira bahwa kita tidak layak untuk menyambut Tuhan, dan bersabdalah saja Tuhan, maka hambamu akan sembuh, jiwaku akan sembuh. Ini kata-kata yang berasal dari sang perwira. Mungkin pertanyaannya adalah, kenapa kata-kata ini menjadi bagian penting di dalam Ekaristi yang kita ucapkan selalu, dan juga kenapa kata-kata ini diucapkan oleh sang perwira kepada Yesus. Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu mengerti pertama siapa sebenarnya sang perwira ini. Perwira ini adalah perwira Romawi, seorang yang bertugas di daerah Kapernaum, di kota Kapernaum di Galilea. Kita juga harus mengingat bahwa konteks pada zaman Tuhan Yesus adalah bangsa Israel masih menjadi jajahan dari bangsa Romawi. Jadi kehadiran sang perwira di tempat ini adalah menjadi utusan atau bertugas sebagai wakil dari pemerintahan Romawi, sang penjajah di kota Kapernaum di daerah Galilea. Jadi kita lihat di sini konteksnya bahwa sang perwira ini sebenarnya adalah seorang penjajah, ya, bahwa dia hadir di tempat Yesus, di kota Kapernaum di Galilea sebagai seorang yang memiliki mandat untuk mempertahankan stabilitas, menjaga keamanan, dan sebagai seorang penjajah yang memastikan jajahannya berada dalam kondisi baik dan tidak memberontak. Walaupun kita lihat bahwa dia adalah sebenarnya seorang penjajah, perwira Romawi, seorang militer, dia
mendapatkan simpati dan juga mendapatkan apresiasi dari bangsa Israel sendiri. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada bangsa Israel secara khusus di kota Kapernaum, di mana dikatakan tadi dia berbuat baik dan juga membangun tempat ibadah atau sinagoga bagi bangsa Israel, dan tentunya ada perbuatan-perbuatan baik lainnya sehingga para penatua pun tidak sungkan meminta pertolongan dari Yesus untuk menolong sang perwira. Dan kebaikannya juga dirasakan tidak hanya oleh orang Israel tapi juga oleh bawahannya langsung. Dalam konteks ini adalah bahwa dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit dan dia berusaha untuk menolong. Ya, hambanya yang sedang sakit menunjukkan kepeduliannya luar biasa kepada para bawahannya dan juga bahkan kepada orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang jajahannya. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Latin, kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sang perwira adalah centurion. Centurion, ya, kata centurion itu artinya kepala dari 100 prajurit, ya, kepala dari 100 prajurit. Bisa dikatakan dalam konteks militer atau jabatan militer, sang perwira ini memiliki pangkat sebagai perwira menengah. Seorang yang memiliki jabatan yang sebenarnya tidak kecil, ya. Jadi bisa dikatakan dia sebagai komandan di Kapernaum untuk menjaga daerah Kapernaum dan sekitarnya, ya, daerah Galilea. Dan kemudian saat dia meminta pertolongan Yesus dan Yesus datang ke tempat dia, sebelum Yesus datang ke tempat dia lebih dekat lagi, sang perwira mengutus sahabat-sahabatnya dan berkata kepada Yesus untuk tidak memasuki rumahnya karena dia merasa tidak layak. Kenapa demikian? Ya, pertama, kenapa dia tidak mau Yesus masuk ke dalam rumahnya? Pertama, karena sang perwira mengerti bahwa untuk memasuki rumah orang Romawi adalah suatu hal yang tidak diperkenankan bagi orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi menolak masuk ke rumah-rumah orang non-Yahudi, termasuk ini adalah perwira Romawi, karena bisa terjadi bahwa di dalam rumah itu ada hal-hal yang bisa membuat orang Yahudi najis. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya menghindari untuk berinteraksi dengan orang non-Yahudi dan juga apalagi masuknya tempat-tempat rumah-rumah orang-orang non-Yahudi untuk menghindari kenajisan. Dan sang perwira tahu bahwa dia bukan orang Yahudi dan bahwa dengan Yesus hadir ke dalam rumahnya ada kemungkinan hal-hal yang tidak tahir atau hal-hal yang najis bisa menyentuh, berinteraksi dengan Yesus dan orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang Romawi ini, perwira Romawi ini memiliki kepekaan akan kebudayaan dan agama orang Yahudi. Sehingga oleh karena itu kita lihat bagaimana dia dihormati oleh orang-orang sekitarnya, tidak hanya karena berbuat baik, tapi juga peka dengan kebudayaan dan juga hal-hal yang menjadi tuntutan keagamaan bangsa Yahudi. Namun hal yang kedua adalah cukup menarik bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak layak, tidak pantas untuk menerima Yesus. Kenapa? Dan ini cukup menarik juga. Alasannya utamanya adalah karena kerendahan hati. Ingat, dia adalah sebenarnya sang penjajah. Sebagai seorang penjajah seharusnya pada umumnya dia akan melihat bangsa jajahannya sebagai yang lebih rendah, sebagai sesuatu yang tidak layak. Ya, jadi sebenarnya yang tidak layak untuk memasuki rumah itu adalah Yesus dan orang Yahudi lainnya, karena mereka adalah bangsa jajahan. Tapi kita lihat dalam konteks ini terbalik. Dia yang harusnya sebagai yang lebih tinggi karena penjajah, dia menyadari dirinya sebagai seorang yang tidak pantas di hadapan Yesus. Dan setelah itu dia minta dengan iman yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan bahkan dengan bersabda saja. Tidak perlu berinteraksi, berjumpa atau menyentuh secara langsung. Jadi kita lihat ya elemen-elemen yang hadir. Pertama, iman yang luar biasa karena dia percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan bahkan tanpa berelasi atau tanpa berinteraksi fisik secara langsung bertemu. Dan kedua, bagaimana kerendahan hati yang luar biasa dari sang perwira
yang posisikan dirinya di bawah Tuhan Yesus sebagai seorang yang memohon dengan kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri bilang ya bahwa iman ini sangat luar biasa. Ini menjadi kunci kenapa kita mengucapkan kata-kata yang sama dengan sang perwira, bahwa kita tidak pantas di hadapan Tuhan, tidak layak menyambut Tuhan, namun kita percaya ya bahwa Tuhan dapat melakukan hal luar biasa dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi sabda yang menghidupi kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Dan kita bawa dalam doa kita, dalam renungan kita, kata-kata sang perwira dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dengan kepenuhan iman kita percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.